Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Selanjutnya ayat ini diakhiri dengan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, untuk menunjukkan bahwa siapa yang bersabar menghadapi musibah-musibah tersebut, dia diberi janji mendapatkan pahala dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berikanlah kabar gembira berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi ingat loh ya, sabar itu ada kabar gembiranya. Tapi jangan lupa bersyukur juga ada kabar gembiranya. Kalau bersyukur itu di surah Ibrahim ayat 7 itu, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat akan ditambah. Kalau sabar rontok dosa. Hadis sahih Muslim, seperti daun kering yang berguguran dari dahannya. Tapi kalau bersyukur, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi, disebutkan dalam hadis qudsi bahwa hambaku aku uji dengan sesuatu hal yang tidak ia sukai, kemudian dia bersyukur, maka aku jadikan atau aku ampun dia seperti aku hapus dosanya seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Itu kalau kita bersyukur, aukamakal, gitulah di antara makna hadisnya, aukamakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut ciri-ciri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang bersabar itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, itu tertimpa musibah seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bentuk dikurangkan tadi, disebutkan musibah hanya ketika ada keburukan yang menimpa. Sedangkan bila kebaikan yang datang maka tidak disebut musibah. Jadi musibah itu kalau secara bahasa artinya sesuatu yang terjadi sebenarnya. Ya bisa baik bisa buruk sebenarnya. Tapi dalam konteks ayat ini musibah itu adalah sesuatu yang buruk karena pembahasan sebelumnya adalah terkait dengan dikurangkannya harta, jiwa dan seterusnya tadi itu. Kemudian mereka mengucapkan, sungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini hamba-hamba Allah, sehingga dia berhak memperlakukan kami seperti yang dia kehendaki. Artinya semua ini, kita ini milik Allah, kita hidup menurut maunya Allah. Allah apakan kita terserah Allah. Yang penting sekarang maunya Allah kita ngapain? Bersabar dan atau bersyukur, ya sudah, lakukan itu, gitu aja. Kepadanya lah kami kembali, artinya semua kita pasti akan kembali kepada Allah, kembali kepadanya melalui kematian dan kefanaan. Kembali kepada Allah artinya kembali pada keesaannya dalam kekuasaan, karena Allah menyerahkan kekuasaan kepada suatu kaum di dunia ini, kemudian setelah kekuasaan mereka lenyap maka segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya Allah adalah al-waris, yang akhirnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Ini hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah suatu musibah ditimpakan kepada seorang mukmin melainkan Allah menghapus dosa-dosanya, dan karenanya Allah akan hapus dosa-dosanya karenanya, bahkan tertusuk duri sekalipun. Artinya sesuatu yang kecil sekalipun musibah yang mengenai seorang muslim itu merontokkan dosa. Tentu kalau dia bersabar. Kalau meratap, ya tadi kembali pada rumus yang semula, malah dapat dosa. Diriwayatkan dari Alqamah bin Marsad bin Sabit dari ayahnya, ia berkata, siapa yang ditimpa suatu musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku, karena ia adalah musibah paling besar. Ini hadis Ad-Darimi, Ibnu Majah juga. Dalam sanad riwayat ini ada Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi. Ia dhaif seperti yang dinyatakan oleh Al-Haisami. Jadi kalau dibilang hadisnya dhaif. Tapi kita baca saja, siapa tahu maknanya sahih ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata waladul abdi qala Allah li malaikatihi fa qabattum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum samarata fuadi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala abdi fayaquluna hamidaka wastarja'a fayaqulullah bnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi. Ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Abu Isa berkata hadisnya hasan gharib, hadisnya hasan, berarti bisa dipakai. Ya tadi saya bilang walaupun hadis ini dhaif, maknanya bisa menjadi sahih. Bahkan di riwayat ini dikomentar oleh Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan gharib, berarti hadisnya bisa diamalkan. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari. Terus dalam As-Silsilah Shahihah disebutkan bahwa hadisnya hasan. Karena hadis hasan bisa diamalkan. Jadi dikatakan apabila mati anak seorang hamba,
Maka Allah berkata kepada para malaikat yang bagian nyabut nyawa anak seorang hamba tadi. Kata Allah, qabatum walada abdi, kalian mencabut nyawa anak hambaku. Fayaquluna, maka mereka berkata, na'am, iya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, qabatum samarata fuadi, kalian mengambil atau mencabut nyawa buah hati hambaku. Fayaquluna na'am, maka mereka berkata iya. Fayaqulu, maka Allah berfirman lagi, madza qala abdi, apa kata hambaku yang anaknya diambil nyawanya itu? Fayaquluna, maka mereka berkata hamidaka, dia malah memujimu ya Allah, wastarja, dan dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya dia bersabar dan bahkan bersyukur sekaligus. Fayaqulullah, maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, ubnu li abdi, bangunkan untuk hambaku yang anaknya mati tapi dia bersabar bahkan bersyukur tadi itu, baitan, satu rumah, fil jannati, di surga, wasammuhu, dan berilah nama rumah itu dengan baitul hamdi, rumah alhamdulillah, rumah pujian. Jadi orang itu kalau bersabar dan atau bersyukur dalam musibah, terutama dalam konteks hadis ini musibah kematian anaknya, maka itu akan diberikan pahala berupa rumah di surga, yang rumah itu disebut dengan rumah pujian. Tentu bukan berarti terus kita berharap agar anak-anak kita mati, tidak. Kita tetap doakan semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, Allah anugerah panjang umur yang mubarakah siha wal afiyah, menjadi putra-putri yang qurratu a'yun, enak dilihat mata, menyenangkan dan menenangkan di hati, taat pada Allah dan Rasulnya, berbakti pada kedua orang tuanya, dan mau mengajak anggota keluarganya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin insyaallah. Namun seandainya ada di antara ibu-ibu, misalnya ada yang pernah diuji oleh Allah terkait dengan musibah yang serupa ini, kok bersabar dan atau bersyukur, maka pahalanya luar biasa berupa rumah di surga. Kalau sudah disiapkan rumah di surga berarti pasti masuk surga. Diriwayatkan pula dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, mali abdil mu'mini indi jazaun idza qabatu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu illal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku tidak memiliki balasan di sisiku apabila aku cabut nyawa orang tercintanya dari penduduk dunia, kemudian ia bersabar selain surga. Ini hadisnya Bukhari. Jadi kalau ada sesuatu yang dia sukai, kemudian dia bersabar karena kematiannya, maka yang bersangkutan itu akan mendapatkan pahala surga. Ya siapa ya? Kalau orang tua mungkin anaknya, kalau anak mungkin orang tuanya, kalau saudara mungkin saudara kandungnya, adik atau kakaknya, paman atau bibinya kalau dia keponakan, kalau paman ya keponakannya mungkin. Siapapun yang dia cinta dari ahli dunia ini, kok kemudian dia bersabar atas kehilangannya, maka pahalanya adalah surga. Nah, tentu saya ulang, kita doakan ya orang-orang dekat kita, kerabat kita, orang tua kita, kakak adik kita, sepupu kita, pasangan kita, semuanya kita doakan semoga mereka semua dan kita semua yang masih hidup ya Allah anugerahi panjang umur yang mubarakah, siha wal afiyah, dan kita semua jadi husnul khotimah, syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tapi andaikan pun di antara kita ada yang pernah mengalami kehilangan orang tua, kehilangan saudara, kok bersabar, pahalanya nggak tanggung-tanggung, yaitu apa tadi? Surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, min sa'adat ibni Adam, termasuk dari kebahagiaan anak Adam adalah ridahu bima qadallahu lahu, yaitu kerelaannya dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Wa min syaqawati ibni Adam, dan termasuk ke penderitaan anak Adam adalah sakhatuhu bima qadallahu lahu, yaitu murkanya terhadap apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi Isa berkata, hadis ini gharib, kami hanya mengetahuinya dari hadis Muhammad bin Abu Hamid. Ya tidak kuat menurut para ahli hadis. Tapi andaikan pun ini hadisnya lemah, tapi maknanya sahih. Kenapa? Ya orang kalau ridho dengan ketetapan Allah, pasti dia bahagia. Sementara orang yang tidak rela dengan ketetapan Allah, ya pasti dia menderita. Ya tadi saya katakan, misalnya ada orang kena musibah, sakit, nggak terima, terus teriak-teriak apa, terus jadi sembuh? Enggak. Coba kalau dia sabar, dia ridho dengan ketetapan Allah, maka mungkin sakitnya nggak sembuh, tapi dia akan lebih ringan menjalani hidupnya. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah. Ada orang miskin, nggak terima dengan takdir Allah miskin, dia teriak-teriak apa, terus jadi kaya? Kan tidak. Tapi coba kemudian dia mau bersabar, ya mungkin dia tidak akan menjadi kaya, akan tetapi paling tidak dengan miskin itu dia justru menjadi pribadi yang lebih dekat dengan pertolongan Allah, sehingga lebih ringan dalam menjalani hidupnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian kita teruskan lagi.
Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, setelah malaikat maut mencabut nyawa, ia berdiri di depan pintu. Sementara keluarga si mayit gaduh, ada yang menampari wajahnya, ada yang mengurai rambutnya, ada yang mendoakan celaka. Malaikat maut pun berkata, apa kata malaikat maut? Kata malaikat maut, kenapa berkeluh kesah seperti itu? Kenapa merasa takut seperti itu? Demi Allah, aku tidak mengurangi sedikitpun umur seorang di antara kalian. Aku tidak menghilangkan sedikitpun rezeki seorang di antara kalian. Aku tidak sedikitpun menzalimi seseorang di antara kalian. Jika pengaduan dan amarah kalian ditujukan kepadaku, demi Allah, aku ini diperintah. Jika ditujukan kepada mayit kalian, dia tiada berdaya. Dan jika ditujukan kepada Rabb kalian, berarti kalian ingkar kepadanya. Sungguh aku akan terus kembali kepada kalian hingga aku tidak akan menyisakan seorang pun di antara kalian. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai mereka melihat keberadaan malaikat maut dan mendengar kata-katanya, tentu mereka tidak menghiraukan mayit mereka, dan niscaya mereka menangisi diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Seolah-olah dari hadis ini, Al-Kamakal ini kutip Imam Al-Qurtubi juga ya, riwayat ini ada dalam kitab At-Tadhkirah. Disebutkan bahwa statement malaikat ini harusnya menyadarkan kita ya, dari hadis ini harus menyadarkan kita bahwa meninggalnya seseorang itu sama sekali tidak mempengaruhi rizki seseorang, sama sekali tidak mempengaruhi takdir seseorang. Dalam arti begini, kematian seseorang itu tidak lantas kemudian cerita hidup kita menjadi berubah karenanya, karena kematian itu bagian dari cerita hidup kita. Nah, rizki kita tidak akan berkurang karenanya. Kenapa? Karena rizki kita sudah ada takarannya masing-masing. Nah, jadi kalaupun kemudian kita melihat ada beberapa orang yang setelah kematian ayahnya jadi lebih terlunta-lunta, atau setelah kematian suaminya hidupnya jadi bangkrut dan seterusnya, ya jawabannya sederhana saja, memang itu berarti memang bukan jatah rizki dia, tapi jatah rizki suaminya yang sudah meninggal itu. Sehingga kemudian ketika suaminya meninggal, ya hilanglah rizki itu karena bukan rizki keluarganya tadi itu. Karena pernah ada kejadian yang terjadi yang saya tahu dalam kehidupan sehari-hari, yang pernah saya lihat ya, yang pernah saya ketahui, ada seorang suami itu ketika meninggal dunia, itu semua barang elektronik di rumahnya itu mati semua. Kulkasnya mati rusak, TV-nya mati rusak, motornya itu hilang. Jadi semuanya itu hilang, itu mati hilang semua. Nah berarti memang itu rezeki si suaminya itu, gitu loh. Bukan rezeki istrinya dan anak-anaknya untuk yang rusak itu. Nah, adapun kemudian ada orang yang mengkait-kaitkan bahwa rezekinya berkurang seiring dengan kematian seseorang yang mati itu, maka itu akidahnya tidak benar. Karena masing-masing memiliki jatah rezekinya masing-masing. Pernah ada jamaah saya itu sakit. Dia bilang, Ustadz, anak saya masih kecil-kecil, sementara saya sakit. Kepikiran kalau mati masih muda, sementara anak-anak masih kecil-kecil. Saya bilang, abang kalau mau mati aja, nggak apa-apa. Saya bilang, kenapa? Anak-anak abang rezekinya Allah yang nanggung, saya bilang begitu. Nah, itu akidah ya. Tentu saya ulang, sebagai orang tua kita berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana anak-anak kita sepeninggal kita itu menjadi pribadi-pribadi yang tidak lemah. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah seorang itu takut kalau meninggalkan di belakang mereka itu keturunan yang lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya anak cucu kita nggak lemah, maka perintah Allah dua. Ini yang harus kita persiapkan. Apa itu? Bertakwalah kepada Allah, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, laku taat kita kepada Allah itu merupakan bagian dari penguat takdir anak-anak kita. Nah, termasuk juga laku benar kita dalam kehidupan sehari-hari, laku jujur kita dalam kehidupan sehari-hari itu berdampak positif pada perbaikan takdir anak-anak kita. Semoga kita dan anak cucu kita Allah muliakan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Wallahu a'lam bishawab.